Ada yang insinyur, ada yang dokter Andes, ada yang dokter, bervariasi. Mereka orang-orang terdidik di zamannya. Mereka orang-orang yang memilih untuk meninggalkan kenyamanannya. Tapi mereka memilih untuk berjuang demi masa depan bangsanya yang lebih baik. Bagi seorang insinyur Soekarno, bekerja di perusahaan Belanda akan membuat dia super makmur di masa itu. Bagi Muhammad Hatta, bekerja di perusahaan Belanda dia akan super makmur. Tapi mereka memilih jalan yang berbeda. Mereka memilih jalan perjuangan. Dan ketika mereka memilih jalan perjuangan, apa yang terjadi? Nama mereka kita kenang hingga sekarang. Ketika saya masih kecil, Pak Surya, saya membaca biografi. Nama-nama yang dibaca itu ada Soekarno, ada Hatta, ada Sahrir, ada Natsir, ada Saifuddin Zuhri, ada Wahid Hasim. Mereka bervariasi latar belakangnya. Tapi sesungguhnya kalau kita tanya, apa profesi mereka? Sesungguhnya mereka adalah politisi. Mereka adalah politisi. Tetapi kita karena pancaran idealisme, pancaran gagasan, pancaran perbuatannya, maka kita melihat mereka dengan rasa hormat. Mereka-mereka yang berkaya di berbagai bidang, mereka memilih untuk bekerja di wilayah politik. Mereka masuk di dalam wilayah pengambilan keputusan. Dan itulah sebabnya mengapa hari ini kita perlu memanggil orang-orang konsisten, orang-orang dengan kompetensi, orang-orang dengan integritas untuk masuk ke dalam wilayah politik, bukan justru malah menjauhi wilayah politik. Saya pernah punya pengalaman di kampus, tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus dia jawab begini, saya mau bisnis Pak. Mau bisnis ya? Terus saya tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak Pak, ekspresinya cepat sekali. Enggak Pak. Kenapa? Politik itu kotor Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih ya? Cara ini rupanya sudah mengalami, entah bisa dikatakan apa, gangguan ya, kita bisa katakan gangguan yang itu dilakukan secara serius. Kenapa? Satu, mereka membuat pengumuman flyer yang sama dengan yang kita keluarkan, seperti di belakang kita ini, namun tempatnya berbeda, waktunya sama, tempatnya berbeda. Dari kami yang resmi, tempatnya berada di tenis indoor GBK Senayan, tapi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu mencantumkan tempat pelaksana acara di Sentul, Bogor, yang tidak terlibat dalam struktural. Jadi kami memanage, kita punya elektoral agar tidak pergi kemana-mana. Kami memaintain agar tidak bingung, sehingga FKM kita bentuk hasil diskusi saya dengan Soeharto Monarva sebelum dikudeta dulu, kan, untuk mencoba menampung aspirasi yang tidak setuju P3 di KIB. Ya, oke. Ya kan, sehingga Harso setuju. Tujuannya adalah untuk melapis dapil-dapil yang tidak dapat dijangkau oleh DPP. Karena banyak kita punya dapil-dapil kehilangan. Di Jawa Tengah kehilangan banyak, di Jawa Barat kehilangan banyak, DKI habis sama sekali. Itulah FKM dibentuk dan Harso setuju dalam rangka untuk membackup agar P3 ini bisa lolos dari jebakan parliamentary threshold 4%. Itu awal tujuannya. Tapi kan Harso kan keburu dikudeta. Karena di P3 itu tidak ada tradisi kudeta, PLT, nggak ada tradisi itu. Baru kali ini aja. Dan ini saya sebut namanya dikasih rusak oleh para kader pelintas batas. Oke, tapi sebelum Pak Habil, sebelum sampai ke situ, ketika deklarasi kemarin posisinya Pak Habil ini sebenarnya masih pengurus P3 kah atau gimana? Saya adalah senior P3. Ini sih anak kemarin baru masuk P3 kemarin, saya baru kenal juga di sini gitu kan. Juga memiliki hubungan emosional.
Dan secara perspektif adalah masa depannya P3. Iya. Karena LSI P3 hari ini cuma 1,8%, 2,8%. Sementara Anies 30%. Selain GPK dari P3, giliran kader PAN bentuk relawan deklarasikan Anies Baswedan. Dikutip dari fajar.co.id, beberapa waktu lalu ramai pemberitaan terkait sayap Partai Persatuan Pembangunan P3 yakni Gerakan Pemuda Ka'bah GPK menolak mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan GPK Al-Quds Purworejo Kebumen terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada Anies Baswedan. GPK Al-Quds secara tegas menyatakan dukungannya kepada calon Presiden Anies Rashid Baswedan, kata Kiai Haji Muhammad Lutfi Rohman akhir April lalu. Pria yang kadip disapa Gus Lutfi ini menilai dukungan kepada Anies Baswedan itu sesuai dengan aspirasi kalangan bawah para pemilih P3 dan terbukti berhasil memimpin ibu kota Jakarta meski hanya 1 periode. Kami cinta dan loyal kepada P3 tapi tidak kepada para pengurusnya yang menyimpang. Kami cinta kepada P3 Partai Islam Aswaja, tapi kami lebih cinta kepada rakyat Indonesia dan umat Islam, tegas Gus Lutfi kepada awak media. Hal serupa juga terjadi di tubuh Partai Amanat Nasional PAN. Syahrin Hamid, salah satu kader PAN, memastikan akan mendeklarasikan berdirinya Relawan Amanat Indonesia Anies untuk mendukung bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan di tenis indoor Senayan, Jakarta Minggu 7 Mei mendatang. Selanjutnya dilakukan juga deklarasi dukungan Amanat Indonesia kepada Bapak Anies Baswedan, kata Syahrin yang juga ketua Relawan Amanat Indonesia itu dalam konferensi persnya di Hotel Sentri Atlet Senayan, Jakarta Kamis 4 Mei 2023. Syahrin memastikan Anies sudah terkonfirmasi akan menghadiri kegiatan tersebut. Selain deklarasi, ia menjelaskan acara ini akan diisi oleh pidato oleh Anies bertajuk meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Insya Allah akan dihadiri 10.000 peserta, tapi pihak Senayan meminta maksimal 4.000 peserta. Jadi kita patuhi dan tanda tangan itu, katanya. GPK Al-Quds secara tegas menyatakan dukungannya kepada calon Presiden Anies Rashid Baswedan, kata Kiai Haji Muhammad Lutfi Rohman akhir April lalu. Pria yang kadip disapa Gus Lutfi ini menilai dukungan kepada Anies Baswedan itu sesuai dengan aspirasi kalangan bawah para pemilih P3 dan terbukti berhasil memimpin ibu kota Jakarta meski hanya 1 periode. Kami cinta dan loyal kepada P3 tapi tidak kepada para pengurusnya yang menyimpang, tegas Gus Lutfi kepada awak media. Hal serupa juga terjadi di tubuh Partai Amanat Nasional PAN. Syahrin Hamid, salah satu kader PAN, memastikan akan mendeklarasikan berdirinya Relawan Amanat Indonesia Anies untuk mendukung bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan di tenis indoor Senayan, Jakarta Minggu 7 Mei mendatang. Syahrin memastikan Anies sudah terkonfirmasi akan menghadiri kegiatan tersebut. Selain deklarasi, ia menjelaskan acara ini akan diisi oleh pidato